Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pertemuan keempat tentang IR diagram. Pada minggu lalu kita sudah membahas jenis-jenis model data, salah satunya adalah IR diagram. Di mana IR diagram ini merupakan salah satu model data berbasis objek. Pada minggu lalu juga kita sudah membahas 4 buah simbol utama yang digunakan dalam IR diagram, yaitu ada entitas yang digambarkan dengan persegi panjang, lalu ada relasi yang digambarkan dengan belah ketupat, lalu ada atribut yang digambarkan dengan oval, dan ada garis atau penghubung yang digambarkan dengan garis yang menghubungkan antara entitas dengan relasi. Nah, untuk simbol-simbol IR diagram bisa dikombinasikan seperti yang teman-teman lihat di sini. Ada beberapa kombinasi yang menggambarkan simbol-simbol dari IR diagram. Ya. Yang pertama, komponen IR diagram ada entitas, yaitu suatu kumpulan objek atau suatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik, dan kumpulan entitas yang sejenis disebut dengan entity set. Ya. Yang kedua, ada relationship, yaitu hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Yang ketiga, ada atribut, merupakan kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas atau membentuk suatu tabel. Yang keempat, ada indikator tipe yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada indikator tipe associative object dan indikator tipe supertipe. Ini akan dibahas lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Yang pertama akan kita bahas mengenai entity set. Ya, entity set ini simbolnya adalah dengan menggunakan persegi panjang. Ya, persegi panjang. Yang pertama ada yang disebut dengan strong entity set, yaitu entity set yang satu atau lebih atributnya digunakan oleh entity set yang lain sebagai kunci, yang digambarkan dengan 4 persegi panjang. Ya, jadi 4 persegi panjang itu menggambarkan entitas atau strong entity. Misalnya, E adalah sebuah entitas set dengan yang memiliki atribut A1, A2 sampai ke AN. Maka entity set tersebut direpresentasikan dalam bentuk tabel E yang terdiri dari n kolom, di mana setiap kolom berkaitan dengan atribut-atributnya. Jadi gini, yang disebut dengan strong entity itu adalah bahwa sebuah entitas yang salah satu kuncinya, yang salah satu kuncinya atau salah satu fieldnya atau salah satu atributnya digunakan oleh entitas yang lain sebagai kunci. Ya, jadi misalkan di dalam sebuah tabel mahasiswa itu ada entitas NIM, ya, di mana NIM tersebut digunakan di tabel yang lain sebagai kunci tamu. Itu yang disebut dengan strong entity. Lalu yang disebut dengan strong entity yang mana? Yang disebut dengan strong entity adalah tabel mahasiswa. Ya. Yang kedua ada weak entity, yaitu entitas yang lemah. Artinya adalah entitas yang bergantung terhadap strong entity. Ya. Jadi maksudnya bergantung itu artinya bahwa nilai atau isi daripada si weak entity atau entitas yang lemah itu akan ditentukan oleh entitas yang kuat. Ya. Jadi atau gampangnya adalah bahwa isi entitas lemah nanti itu akan tergantung penuh terhadap si strong entity-nya. Ya. Contoh di sini ada 2 buah tabel, yaitu pegawai sama tanggungan. Disebutkan bahwa di sini pegawai adalah strong entity dan tanggungan adalah weak entity. Lalu dihubungkan dengan namanya relasi. Ya, relasinya di sini ada identifying relationship, ya, yang menghubungkan antara strong entity dengan weak entity. Jadi kenapa di sini pegawai disebut sebagai strong entitas, ya, atau entitas yang kuat? Karena isi atau nomor pegawai atau data pegawai akan mempengaruhi atau memberikan nilai terhadap tanggungan. Sedangkan kenapa tanggungan dijadikan sebagai weak entity atau entitas yang lemah? Karena isi atau data atau nilai daripada tanggungan ditentukan oleh atau bergantung terhadap si pegawai. Dalam dunia nyatanya adalah bahwa tidak semua pegawai itu memiliki tanggungan. Gitu. Artinya tidak semua pegawai memiliki tanggungan. Pegawai yang memiliki tanggungan adalah pegawai yang sudah menikah atau yang sudah berkeluarga. Ya, jadi di sini kita dapat jelas bahwa tabel pegawai ini dapat berdiri sendiri meskipun si tanggungan ini belum ada, gitu ya. Jadi pegawai ini dapat berdiri atau tetap ada meskipun si tanggungan ini
tidak ada. Tapi sebaliknya, tanggungan ini bisa ada, bisa enggak. Tergantung dari si pegawai. Pegawainya sudah berkeluarga atau belum statusnya. Kalau dia sudah berkeluarga, maka dia akan muncul tanggungannya. Tapi kalau dia belum, maka tidak akan muncul tabel tanggungan di sini. Nah, maka untuk di sini tabel pegawai disebut sebagai strong entity dan tanggungan disebut dengan weak entity. Yang perlu diperhatikan juga di sini adalah relasinya. Relasi yang digunakan adalah simbolnya namanya identifying relationship. Jadi menghubungkan antara entitas yang kuat dengan entitas yang lemah. Lalu jenis-jenis atribut yang kedua, komponen yang kedua akan kita bahas adalah jenis-jenis atribut. Yang pertama atribut kunci, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entitas secara unik. Yang kedua ada atribut simple atau atribut single value, yang artinya bahwa atribut tersebut hanya memiliki nilai tunggal, hanya memiliki satu nilai. Yang ketiga ada atribut multi value, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instant entity. Artinya bahwa setiap atribut tersebut bisa memiliki lebih dari satu nilai. Pada contoh gambar di bawah, ya kita lihat di sini, bahwa disebutkan atribut yang key adalah NIP, ya nomor induk pegawai. Kenapa? Karena NIP ini unik, ya tidak mungkin sama dengan pegawai yang lain, sehingga dijadikan NIP dengan yang ditandai dengan atribut ya oval yang diberi garis bawah. Lalu yang kedua ada atribut simple. Di sini contoh ada nama dan tanggal lahir. Nama tanggal lahir ini merupakan atribut simbol atau atribut yang berisi hanya satu nilai. Ya, ada nama dan tanggal lahir. Lalu ada atribut multi value, yaitu atribut yang isinya bisa lebih dari satu. Contoh di sini gelar. Mungkin saja pegawai itu memiliki gelar lebih dari satu. Misalkan Eskom, Mkom, atau Eskom, MM, SE, MM, dan sebagainya. Jadi nilai dalam satu buah field atau satu buah record atau satu data value-nya itu bisa berisi dari satu. Itu yang disebut dengan atribut multi value. Selanjutnya yang keempat ada disebut dengan atribut composite, yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Contohnya nama. Ya, jadi atribut composite ini adalah atribut yang bisa dipecah atau bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, di mana nanti fieldnya tersebut akan membentuk sebuah field. Ya, contoh di sini adalah nama. Nama kita bisa pecah menjadi 3 buah bagian, yaitu nama depan, nama tengah, nama belakang. Atau misalkan tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, atau mungkin alamat, nama jalan, nama kelurahan, nama kecamatan, dan sebagainya. Ya, jadi atribut yang disebut dengan atribut composite adalah atribut yang kecil ini. Ya, sub dari atribut nama bisa dibagi menjadi 3. Lalu yang keempat, ada yang disebut dengan atribut derivatif, yaitu suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Ya, sehingga umur yang merupakan hasil kalkulasi antara tanggal lahir dengan tanggal hari ini. Jadi, atribut derivatif itu merupakan atribut yang hasilnya atau nilainya ditentukan berdasarkan atribut yang lain. Contoh misalkan dari tanggal lahir, umur tersebut akan ditentukan dari tanggal lahir. Ya, tanggal lahir dan tanggal hari ini. Contoh lain misalkan dari kasus perpustakaan ada lama denda, ya, atau lama keterlambatan atau lama telat, berapa lama telatnya. Nah, itu bisa ditentukan dari tanggal dia pengembalian dikurang dengan tanggal jatuh tempo, maka akan didapatkan umur dan sebagainya. Lalu yang keempat ada yang disebut dengan mapping cardinalities atau rasio kardinalitas, yaitu untuk menentukan banyaknya entitas yang bersesuaian dengan entitas yang lain melalui relasi, melalui hubungan. Jenisnya cuma ada 3, ada one to one, ada many to one atau one to many, dan many to many. Yang perlu kalian ketahui di sini adalah ada rumus-rumus yang digunakan atau ada teknik yang digunakan bagaimana menentukan rasio kardinalitasnya. Saya akan gambarkan, akan saya contohkan di slide-nya. Di sini kita bisa lihat rumus untuk menentukan mapping cardinalitas itu ada 4. Yang pertama, setiap IRD atau setiap relasi harus dibaca 2 arah, ya, dari tabel A ke tabel B dan sebaliknya, tabel B ke tabel A. Lalu yang kedua, setiap pembacaan masing-masing arah itu dimulai dengan satu tabel A berelasi satu tabel B atau banyak tabel B, dan sebaliknya, satu tabel B berelasi dengan satu atau banyak tabel A. Ya, setelah itu nanti yang ketiga
setelah didapatkan rasio dari masing-masing arah, dibandingkan hasil yang didapat dari dari tabel A ke B sama dari tabel B ke A. Yang perlu diketahui di sini adalah rasio tertinggi adalah M. Contoh, saya punya kasus dosen yang berelasi mengajar mahasiswa atau mata kuliah. Jadi cara membaca gini. Jadi pertama harus dibaca dua arah, berarti harus dibaca dari dosen ke mata kuliah dan dari mata kuliah ke dosen. Contohnya adalah satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, gitu kan? Lalu satu mata kuliah dapat diajar oleh satu dosen, misalkan. Maka relasi yang didapatkan adalah untuk yang ini one to many, sedangkan yang ini adalah one to one. Ya. Lalu yang ketiga, bandingkan one to many, one to one. Bandingkan, ini dibandingkan. Ya, maka didapatkan rumusnya adalah one to many. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio kardinalitas relasi antara dosen dan mahasiswa dan mata kuliah, adalah one to many. Jadi seperti itu cara untuk menentukan rasio kardinalitas seperti ini, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan representasi entity set, ya? Entity set dapat direpresentasikan dalam bentuk tabel di mana dan nama yang unik. Setiap tabel terdiri dari sejumlah kolom di mana masing-masing kolom diberi nama yang unik pula. Ya, jadi representasi entity set ini maksudnya adalah tabel yang direpresentasikan dalam bentuk tabel dan nama yang unik, yaitu disebut dengan representasi. Nanti kan saya contohkan. Lalu yang selanjutnya akan dibahas mengenai participation constraint, ya. Jadi ada beberapa constraint. Jadi constraint itu adalah aturan, ya, atau ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, kalau di sini kita bahas mengenai participation constraint, artinya menjelaskan atau keberadaan suatu entitas tergantung hubungannya dengan entitas yang lain. Jadi ketentuan yang menjelaskan apakah keberadaan suatu entitas atau suatu tabel itu bergantung terhadap yang lain atau enggak, ya. Ada dua jenis. Yang pertama ada total participation, yang kedua ada partial participation. Total participation merupakan keberadaan suatu entitas tergantung pada hubungannya dengan entitas yang lain. Ya, di dalam diagram IR digambarkan dengan dua garis penghubung antara entitas dan relasi. Sedangkan participation constraint yaitu keberadaan suatu entitas tidak bergantung pada hubungannya dengan entitas yang lain. Ya, di dalam diagram IR digambarkan dengan satu garis penghubung. Saya akan mengilustrasikan dengan menggunakan gambar. Di sini kita lihat total participation, ya, pegawai memiliki bagian di mana dua-duanya itu saling bergantung satu sama lain, ya. Itu disebut dengan total participation. Jadi kedua relasi atau kedua entitas yang saling berelasi itu saling bergantung. Artinya pegawai bergantung terhadap bagian juga bergantung terhadap si pegawai. Misalnya begini, untuk menjadi sebuah pegawai, jika menjadi sebuah pegawai, maka secara otomatis akan memiliki bagian atau penempatan atau departemen. Begitu pula sebaliknya, setiap departemen pasti akan memiliki pegawai. Artinya kalau jika salah satu entitas ini tidak ada atau salah satu tabel ini tidak ada atau tidak berrelasi, maka data di bagian yang satu, di tabel bagian misalkan, itu nggak mungkin terisi, gitu ya, karena setiap pegawai itu memiliki bagian dan setiap bagian memiliki pegawai. Nah, itu disebut dengan total participation. Ya, jadi kedua-duanya saling bergantung. Sedangkan yang parsial ini opsional, artinya salah satu saja, salah satu bergantung. Contoh di sini pegawai bekerja pada proyek. Jadi kita lihat di sini bahwa proyek, ya, setiap pegawai bisa bekerja di beberapa proyek. Tapi ada juga pegawai yang tidak mendapatkan proyek, sehingga di sini pegawai tidak bergantung terhadap proyek. Namun kalau sebaliknya, proyek pasti akan mempekerjakan seorang atau banyak pegawai. Tetapi kalau misalkan pegawainya tidak ada, otomatis proyeknya tidak akan berjalan. Nah, itu disebut dengan participation constraint. Jadi salah satunya saja.
Ya, salah satu entitas itu akan bergantung terhadap entitas yang lain. Lanjut, selanjutnya ada indikator tipe supertipe. Contoh di sini adalah indikator tipe asosiatif objek yang berfungsi sebagai suatu objek dan suatu relasi. Nah, kita lihat di sini bahwa terdapat sebuah relasi, yaitu mendaftar. Nah, itu akan berubah menjadi sebuah entitas. Nah, ini di dalam perancangan model data menggunakan IRD, ini kemungkinan terjadi. Yang untuk yang relasinya many to many, di mana sebuah entitas akan menjadi, sebuah relasi akan dapat berubah menjadi sebuah entitas. Lalu ada indikator tipe lanjutan, yaitu indikator tipe supertipe, yaitu terdiri dari suatu objek atau subkategori yang lebih yang dihubungkan dengan relasi yang tidak bernama. Contoh di sini adalah kita punya tabel pegawai, di mana pegawai tersebut kita bisa pecah menjadi dua bagian, yaitu pegawai honorer sama pegawai tetap. Nah, atau misalkan mata kuliah, ya mata kuliah kita bisa jadi dua, ada mata kuliah praktikum, ada mata kuliah teori. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pemecahan, ya, atau kita pecah, kita klasifikasikan entitas tersebut menjadi entitas yang lebih kecil. Itu disebut dengan indikator supertipe. Simbolnya apa? Simbolnya digambarkan bawah ini. Yang ini mengartikan bahwa entitas pegawai dapat dipecah menjadi dua, ya, pegawai honorer dan pegawai tetap. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat IRD, ya. Yang harus kalian pahami, ya, dalam tahapan-tahapan ini adalah yang pertama, mengidentifikasikan dan tetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Jadi kita menentukan dulu dari sebuah analisa kasus, tabel-tabel apa saja, entitas apa saja yang bisa digunakan. Yang kedua, tentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Jadi setelah entitas yang kita dapatkan, kita tentukan dulu kunci-kunci utamanya. Kita pilih kira-kira field yang unik dari masing-masing entitas itu apa. Yang ketiga, identifikasi dan terapkan seluruh himpunan relasi antar himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Ya, setelah kita dapatkan kunci-kuncinya, selanjutnya kita relasikan, kita hubungkan antara satu entitas yang satu dengan entitas yang lain. Yang keempat, kita tentukan rasio kardinalitasnya. Jadi kita tentukan one-to-one-nya, apakah dia one-to-one, one-to-many, atau many-to-many. Yang kelima, lengkapi himpunan entitas tersebut dengan atribut, bukan kunci. Jadi setelah kita sudah dapatkan itu, kita bisa menentukan atribut-atribut yang lain yang berhubungan dengan entitas tersebut. Contoh di sini, kita bahas dulu mengenai LRS. Apa itu LRS? Logical Record Structure, yang merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan tabel atau entitas. Jadi yang perlu kalian ketahui di sini adalah IRD dan LRS itu adalah satu kesatuan, cuma beda dalam bentuk formatnya saja, bentuknya berbeda. Jadi nanti akan diberikan pengetahuan atau pembelajaran mengenai bagaimana ketika kita sudah membuat IRD lalu dirubah menjadi sebuah LRS, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa aturan-aturannya yang harus kalian pahami, yang harus kalian mengerti bagaimana aturan atau kaidah yang harus digunakan dalam pembentukan merubah dari IRD ke LRS. Yang pertama adalah relasi one-to-one. Ya, untuk relasi yang one-to-one, jika didapatkan rasio kardinalitas IRD-nya one-to-one, ya, contoh seperti gambar ini, kita lihat bahwa satu supir dapat mengemudikan satu taksi, dan satu taksi hanya bisa dikemudikan oleh satu supir. Maka relasi tersebut adalah one-to-one. Ya, kaidahnya yang harus kalian pahami adalah aturan mainnya. Untuk relasi one-to-one akan membentuk dua tabel. Kita lihat di sini. Relasi one-to-one akan membentuk dua tabel. Nah, ini adalah aturan main yang pertama. Ya, relasi one-to-one akan membentuk dua tabel. Dari mana? Kita lihat dari entitasnya. Ada entitas supir dan taksi. Maka supir dan taksi ini akan menjadi sebuah entitas. Ya, di mana nomor supirnya sebagai kunci dari tabel supir, nama dan alamat, tabel taksi, nomor polisi, merek dan tipe. Nah, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, contohnya ini kita lihat di LRS yang terbentuk adalah jika kita sudah dapatkan seperti ini, nanti kita bentuk hasilnya seperti ini. Ya, kita lihat bahwa di sini nomor supir ya berelasi atau nomor taksi berelasi ke tabel supir. Nah, untuk yang relasi one to one, ini kita bebas untuk menentukan relasinya mau kemana. Ya, misalkan dari sini mau dari supir ke taksi atau dari taksi ke supir.
Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah representasi entity set ya. Jadi merepresentasikan nomor supir ya. Ini direpresentasikan di nomor supir di sini ya. Jadi yang bisa direpresentasi hanya tabel kuncinya saja. Di tabel supir, nomor supir adalah kunci utama, lalu direpresentasi ke tabel taksi, maka otomatis berubah jadi foreign key. Ya, itu aturannya. Ya, jadi untuk aturan yang tadi ada pertama adalah bahwa untuk relasi one to one itu akan berubah menjadi dua tabel dan arahnya bebas. Ya, arahnya bebas itu kita mau menentukan dari tabel A ke tabel B atau sebaliknya. Ya, contoh yang penting yang bisa direpresentasi adalah kuncinya. Yang kedua, one to many. Ya, contoh di sini dosen membimbing kelas. Ya, gambar di atas menunjukkan relasi dengan kalian one to many karena satu dosen bisa membimbing banyak kelas dan satu kelas hanya dibimbing oleh dosen. Maka relasinya dari dosen ke kelas adalah one to many. Ya, kaidahnya, aturannya adalah relasi one to many akan membentuk dua buah tabel. Jadi sama ya, seperti yang one to one tadi. Ada tabel dosen, isinya ada NIP, kuncinya, lalu ada nama dan alamat, tabel kelas ada di field kelasnya sebagai kunci, jurusan, semester, dan jumlah mahasiswa. Kita lihat di sini. Nah, kalau untuk relasi one to one tadi, kita bebas menentukan mau relasinya mau kemana. Ya, dari tabel A ke B atau dari tabel B ke A. Tapi kalau untuk yang relasi one to many, ini kita nggak bisa tentukan. Harus menyesuaikan. Kita lihat many-nya mengarah kemana. Many-nya ada di mana? Gitu kan? Ada di dosen atau di kelas. Ketika many-nya terdapat di kelas, berarti yang direpresentasi adalah NIP atau kunci yang terdapat di dalam tabel dosen. Nah, contoh seperti ini, NIP di sini, ya, ini merupakan kunci dari tabel dosen, ya, direlasikan ke dalam tabel kelas. Kenapa? Karena many-nya ada di kelas. Kita lihat lagi ke atas, di sini one to many. Ya, relasi one to many di kelas, one-nya di dosen, many-nya ada di kelas. Ketika direpresentasi atau ditransformasi menjadi seperti ini. Jadi harus mengarah ke arah sininya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada relasi many to many, yaitu dari tabel mahasiswa dan mata kuliah, ya, di relasi mengajar. Gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas many to many, karena satu mahasiswa bisa belajar banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Gitu ya. Kaidahnya adalah, aturan mainnya adalah relasi many to many. Setiap relasi many to many akan membentuk 3 buah tabel. Gitu kan. Dari mana? Yang pertama, 2 tabel diambil dari entitas yang sudah terbentuk. Ada mahasiswa, ada mata kuliah. Ya, ada NIM, nama alamat, dan kode mata kuliah, nama mata kuliah SKS. Lalu satu lagi dari relasi. Ya, relasi ini ajar akan berubah menjadi sebuah entitas baru. Nah, ini hanya berlaku di relasi many to many ya. Jadi tabel relasi ajar ini akan membentuk sebuah tabel baru, ya, tabel ajar atau tabel nilai, yang isinya pertama diambil kunci daripada si tabel mahasiswa dan kunci diambil dari tabel mata kuliah. Jadi nanti ada NIM dan kode mata kuliah. Lalu di dalam tabel relasi ajar ini kalian boleh menambahkan beberapa atribut lain yang memang dianggap penting, gitu ya, untuk melengkapi si tabel nilai ini, tabel ajar ini. Contoh, di sini sudah ada NIM kode mata kuliah, kalian tambahkan nilai, ya, lalu tambahkan grade, tambahkan keterangan misalkan. Ya, di mana NIM sama kode mata kuliah ini merupakan kunci tamu, ya. NIM merupakan kunci tamu dari tabel mahasiswa dan kode mata kuliah merupakan kunci tamu dari tabel mata kuliah. Dan nilai atribut tambahan ada grade, keterangan, ya. Lalu hasilnya seperti apa? Kita representasikan atau kita format atau kita rubah bentuknya menjadi RS dari IRD akan membentuk tabel seperti ini. Nah, kita lihat karena mengarahnya many. Many-nya mengarah ke tabel ajar pasti. Ya, jadi NIM di sini akan menjadi foreign key yang kode mata kuliah. Ya, jadi semua foreign key-nya ada di tabel nilai. Itu merupakan 3 kaidah. Ya, 3 kaidah atau 3 aturan yang harus kalian pahami dalam membentuk atau merubah dari IRD ke LRS. Yang pertama, yang dari relasi one to one akan membentuk 2 buah tabel. Lalu foreign key-nya, untuk menentukan foreign key-nya ada kunci tamunya bebas, ya, dari tabel A ke B atau B ke A. Yang kedua, relasi many one to many, ya, relasi one to many akan membentuk 2 buah tabel juga. Namun di sini harus dibedakan adalah bahwa relasinya atau foreign key-nya akan mengarah ke tabel yang many. Jadi soal dosen dan mahasiswa, many-nya ada di mahasiswa atau di mata kuliah, Bapak
tabel kunci dari tabel dosen akan merepresentasi ke tabel mata kuliah. Nah, ini untuk yang ketiga, ya. Selanjutnya, nah, contoh kasus. Kita akan bahas contoh kasus. Sebuah perusahaan memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian memiliki pengawas dan setidaknya satu pegawai. Pegawai harus ditugaskan paling tidak satu bagian, tetapi dapat pula beberapa bagian. Paling tidak satu pegawai mendapatkan sebuah proyek, namun seorang pegawai dapat libur dan tidak mendapatkan proyek. Kita lihat dari sini ada beberapa entitas yang bisa kita dapatkan. Yang pertama ada pegawai, lalu ada bagian, ya, lalu ada proyek dan sebagainya. Kita lihat di sini, ya, ada pengawas juga, ya. Jadi, langkah 1 tahapannya adalah menentukan entitas. Ya, dari kasus di atas, kalian harus bisa menentukan objek-objek apa saja yang bisa kalian tentukan untuk memenuhi perancangan basis datanya. Ya, pemodelan basis datanya. Yang pertama ada bagian tadi, pengawas dan proyek. Kita lihat di sini relasinya diagonal. Ya, kalian bisa buat relasi dengan menentukan relasi dengan matriks relasi seperti ini, diagonal. Ya, tapi relasinya harus sama. Jadi misalkan dari bagian ke pegawai ini harus punya, ini juga harus punya. Dengan kata-kata yang berbeda silahkan. Tapi isinya harus berupa kata kerja. Ya, contoh di sini pegawai ditugaskan ke bagian, gitu ya. Atau bagian memiliki pegawai, gitu. Lalu pengawas dijalankan oleh bagian, ya. Lalu pengawas menjalankan bagian. Pegawai bekerja pada proyek, ya. Pegawai menggunakan proyek. Nah, ini dari masing-masing ini berarti kita dapatkan berapa relasi? 3. Ya, kalian bisa milih mau pakai relasi yang diagonal yang di atas atau relasi yang di bawah, ya. Tapi relasinya harus ini, ada pegawai ke bagian, pengawas ke bagian, dan proyek ke pegawai. Maka dari hasil matriks ini akan kita bentuk seperti ini, ya, IRD sementara. Kenapa? Pengawas dijalankan bagian. Kita lihat pengawas dijalankan oleh bagian, lalu ada bagian ditugaskan ke pegawai, bagian ditugaskan ke pegawai, lalu ada pegawai bekerja pada proyek, ya. Ini bagian pegawai bekerja pada proyek, sehingga dapat seperti ini, ya. Jadi dari matriks ini kalian boleh tentukan mau pakai yang posisi yang atas, ya, atau posisi yang bawah. Setelah ini deskripsi permasalahannya kita tentukan bahwa masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas. Ini untuk menentukan rasio kardinalitas, ya. Yang kedua, seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian. Masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai. Masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada satu bagian. Masing-masing proyek dipekerjakan oleh paling tidak satu pegawai, dan seorang pengawas hanya bisa mendapatkan tugas 0 atau beberapa proyek. Maka rasio didapatkan adalah seperti ini, ya. Bagian ke pengawas. Masing-masing bagian hanya memiliki satu pengawas. Seorang pengawas hanya bertugas di satu bagian. Berarti relasinya 1:1. Lalu masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai, ya. Bagian bisa memiliki satu pegawai dan bisa banyak. Masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada satu bagian. Artinya satu pegawai bisa bekerja pada banyak bagian. Lalu yang kelima, masing-masing proyek dikerjakan oleh satu paling tidak. Ya, paling tidak itu artinya paling tidak satu dan bisa banyak, ya. Maka didapatkan relasinya many to many. Ya, kita lihat di sini. Lalu menentukan kunci utama dari masing-masing entitas. Ya, kita dari masing-masing ada bagian, pengawas, pegawai, dan proyek, kita kasih kunci-kunci utamanya. Contoh di sini ada nama bagian, nomor pengawas, nomor pegawai, dan nomor proyek. Selanjutnya menggambarkan IRD berdasarkan kunci. Karena ada dua relasi many to many pada IRD yang sudah disebutkan di atas, maka antara bagian dan pegawai serta pegawai dan proyek dibuatkan entitas baru yang bisa ditulis sebagai bagian pegawai dan bagian proyek, di mana kunci utama bagian pegawai adalah gabungan nama bagian dan nomor pegawai, sedangkan kunci utama pegawai proyek tabelnya adalah gabungan nomor pegawai dan nomor proyek. Kita lihat di tabel yang ini, ya. Kita lihat, ya, ada dua relasi ini, maka nanti relasi ini akan berubah menjadi sebuah tabel baru. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, kita lihat di sini ada
ini ya, bagian pengawas. Sorry, terus ada bagian. Nah, ini bagian ke pegawai ya, pegawai. Nah, ini merupakan ini tabel barunya, bagian pegawai. Ini representasi nama bagian, nama pegawai, dan seterusnya. Dan ini juga nama pegawai proyek merupakan relasi many to many dari sini. Selanjutnya, menentukan atribut lain. Nah, setelah kita dapatkan kuncinya, ya kita tinggal menambahkan atribut-atribut lain untuk melengkapinya saja. Ya, contoh misalkan ada nomor pengawas, sudah tambahkan nama pengawas gitu kan, bagian nama bagian, terus kepala divisinya siapa misalkan gitu. Bagian pengawas boleh kita tambahkan, pegawainya siapa, dan nah, pokoknya ini kita bisa menambahkan di sini atribut-atribut lain yang bukan kuncinya. Maka selanjutnya didapatkan tabel seperti ini. Nah, ini IRD akhirnya ya. Selanjutnya kita transformasi atau merubah dari IRD ke LRS dengan mengikuti kaidah-kaidah yang tadi. Kita lihat di sini ada pengawas ya, one to many ya, one to one. Lalu ada di sini ada one to many ya, many to one dari pegawai ke pegawai, dan one to many di sini ada many to one. Kita lihat setelah ditransformasi hasilnya dengan mengikuti kaidah yang tadi. Contoh yang pertama, bagian ke pengawas ini akan membentuk berapa tabel? Membentuk 2 buah tabel pengawas dan tabel bagian. Sedangkan bagian ke bagian pegawai akan membentuk 2 buah tabel juga. Ya, sama, ini membentuk 2 tabel semua. Jadi tabel yang terbentuk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, maka LRS-nya bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, di sini kita lihat ada arahnya ya, mengarah kemana. Kita lihat tanda panahnya seperti kaidah tadi, bahwa arah yang ditujukan kepada entitasnya itu adalah yang M ke M, di mana posisi menu-nya gitu ya. Kalau yang bagian pegawai ini bebas, tapi kalau bagian ke bagian pegawai karena adanya di bagian pegawai maka akan dihubungkan ke bagian pegawai. Ya, begitu pula sama yang pegawai juga sama, menu-nya ada di sini, ada di M, ada di bagian pegawai, relasi ini, maka dibentuk hasilnya seperti ini. Nah, inilah bentuk LRS yang hasil dari studi kasus yang tadi. Nah, contoh lain yang kita punya perpustakaan 3, kita lihat di sini ada anggota sama buku, lalu ada buku peminjaman di mana masing-masing punya entitasnya. Kalau kalian sudah punya bentuk seperti ini lebih mudah kita buat IRD-nya. Ya, nah ini contohnya bentuk jadinya seperti ini ya. Gitu. Oke, seperti ini. Oke, sampai di sini saya pikir cukup penjelasan dari saya. Nanti akan saya bahas lagi mengenai bagaimana kita menganalisa kasus ini ya, dengan tahapan-tahapan yang tadi. Oke, kita sama-sama perhatikan. Ini saya akan bahas mengenai analisa kasus IRD perpustakaan smart dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah sesuai di sini ya. Yang pertama, dari analisa yang sudah ada di slide, ada di pertemuan pertama, kita dapatkan misalkan ada buku, anggota, petugas, peminjaman, dan pengembalian. Misalkan saya punya 4-5 buah entitas sudah didapatkan. Lalu yang kedua, tentukan relationship antar entitas. Ya, ini kalian bisa membentuk seperti ini ya. Ada dapat ya, buku dapat dipinjam gitu kan. Lalu ada data anggota melakukan peminjaman, relasinya petugas mencatat data peminjaman, data peminjaman akan memproses data pengembalian, lalu petugas akan mencatat data pengembalian. Nah, ini relasinya kita dapatkan, atau tadi kalau contoh yang tadi pakai matriks, kalau ini saya bikin dengan menggunakan yang lebih simpel ya, dengan menentukan kira-kira apa yang bisa berelasi. Selanjutnya dari hasil ini tentukan rasio kanalitasnya ya. Contoh, satu buku dapat disimpan dalam peminjaman banyak atau satu banyak gitu ya. Satu nomor peminjaman terdapat banyak buku, berarti relasinya adalah many to many gitu. Lalu yang kedua, data anggota dapat melakukan banyak peminjaman. Satu peminjaman hanya dapat dilakukan oleh satu anggota, maka relasinya adalah one to many. Selanjutnya, petugas ke pinjam. Satu petugas dapat mencatat banyak
data peminjaman. Namun satu peminjaman hanya bisa dicatat oleh satu petugas, maka didapatkan relasinya one to many. Relasi keempat, data peminjam memproses kembali. Satu peminjaman akan memproses satu pengembalian, ya, karena nggak mungkin peminjamnya satu tapi ngembaliinnya banyak. Ya, jadi satu peminjaman akan memproses satu pengembalian, dan satu pengembalian akan diproses berdasarkan satu peminjaman. Ya, maka relasinya adalah one to one. Dan yang terakhir, ini petugas mengembali sama, ya, satu petugas dapat mencatat banyak data pengembalian dan satu data pengembalian dicatat oleh satu petugas. Maka inilah rasio kandiditas yang didapatkan dari relasi yang ada. Selanjutnya kita tinggal bentuk atribut, ya. Nah, tentukan atribut dan field kunci dari tiap entitas. Contoh, saya juga punya buku, ini ada ISBN, judul, pengalaman penerbit, dan terbit. Kira-kira yang jadi kunci adalah yang mana nanti, ya? Ini saya punya ini. Contoh, kita lihat ada ISBN, lalu ada nomor anggota, kode petugas, pinjam, dan kembali. Nah, ini merupakan nomor kunci-kunci dari masing-masing entitasnya. Selanjutnya kita gambarkan relasinya seperti ini. Ya, jadi kita sudah punya entitas, kita sudah punya atribut, kita tinggal gambarkan saja. Yang berdasarkan 5 relasi yang sudah didapatkan tadi. Anggota melakukan peminjaman, relasinya adalah one to many. Lalu petugas ke pinjam, one to many juga tadi. Lalu pinjam ke kembali, relasinya one to one. Lalu petugas ke kembali sama one to many, ya. Dan terakhir ada relasi buku pinjam. Nah, ini ada ISBN nomor pinjam karena representasi, ya, karena relasinya many to many. Tadi akan membentuk sebuah tabel baru, ISBN nomor pinjam. Ya, kita catatkan di sini adalah untuk relasi many to many, relasi akan menjadi sebuah tabel baru yang disebut dengan nama tabel detail transaksi. Nah, ini contoh bisa mungkin detail peminjaman gitu, ya. Jadi bisa kita tambahkan, berikan nama baru, atau buku hash pinjam atau buku pinjam juga boleh seperti itu. Selanjutnya, maka tinggal digabung seperti ini. Dapatlah relasinya kurang lebih seperti ini. Ya, ada buku pinjam, ada many to many. Ya, selanjutnya transformasi setelah jadi ada gini, tinggal kita transformasi menjadi sebuah LRS. Sama, tinggal kita jadikan ini dulu, lalu kira-kira jadi berapa tabel? Jadi 2 buah tabel karena relasinya one to many. Lalu mengarah kemana nanti relasinya? Akan mengarah ke pinjam. Kenapa? Karena many-nya berada di pinjam. Yang direpresentasi apa? Yang direpresentasi adalah kunci dari tabel anggota akan direpresentasi ke dalam tabel pinjam. Jadi hasilnya seperti ini, gitu, ya. Ini relasi yang one to many. Lalu ini juga sama, ya, 2 buah tabel yang akan terbentuk, dan relasinya atau representasinya akan mengarah ke dalam tabel pinjam. Bentuknya seperti ini. Begitu pula sama yang relasi pinjam kembali. Nah, ini one to one. Nah, kalau one to one ini kita tadi sebenarnya bebas. Cuma kita kalau dikasih dalam kasus yang ini, kita harus memikirkan yang diproses terlebih dahulu yang mana. Ya kan, peminjaman dulu atau pengembalian dulu. Kalau peminjaman dulu, berarti representasinya akan mengarah ke dalam tabel kembali. Tapi kalau misalnya kembalinya dulu diproses, berarti sebaliknya. Akan representasinya berada di tabel pinjam. Dalam kasus ini, proses yang dilakukan dulu ada tabel peminjaman, maka nanti tabel nomor pinjam, field nomor pinjam tersebut akan direpresentasi ke dalam tabel kembali. Seperti ini. Ya. Nah, ini petugas kembali sama one to many, ya, relasinya akan mencatat ke sini. Ya. Selanjutnya relasi buku ke pinjam. Nah, ini relasi many to many, ya. Tadi sudah disebutkan bahwa relasi many to many akan membentuk sebuah tabel baru. Ya, jadi nanti ada 3 buah tabel baru di sini, ada data buku, data pinjam, dan satu lagi relasi dapat. Ini akan berubah menjadi sebuah tabel baru. Kita sebut dengan detail peminjaman, gitu, ya. Maka hasil yang dibentuk nanti seperti ini. Seperti ini. Oke. Ya, maka tinggal dijadikan satu. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Oke, mungkin penjelasan mengenai bagaimana membuat IRD dan RS pada pertemuan ini selesai. Nanti kita diskusi untuk pembahasan lebih lanjutnya. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.